Aku pembunuh Munir. Aku adalah anjing kurap. Karena itu aku pembunuh Munir. Tentu aku tidak melakukannya dengan sendirian. Untuk apa aku bisa membunuhnya melalui tangan orang lain? Sama seperti yang bisa kulakukan kepada orang-orang lain. Bila mana perlu. Kau tidak akan pernah tahu siapa diriku. Bukan karena aku berseragam. Sama sekali bukan. Ini bukanlah soal berseragam atau tidak berseragam. Karena membunuh atau tidak membunuh tidak ada hubungannya dengan seragam. Dirimu dan siapapun di dunia ini memang tidak perlu tahu siapa diriku sebenarnya. Tidak perlu tahu. Bukan karena aku seorang pengecut. Tidak ada pengecut yang selalu menantang bahaya seperti aku. Namun, tak lebih dan tak kurang, karena siapakah adanya diriku ini? Ya, sekali lagi, siapa? Memang sama sekali tidak penting. Sudah aku bilang tadi, aku adalah anjing kurap. Jika bukan, aku tidak akan membunuh Munir. Jangan keburu marah. Aku toh mengatakan diriku yang membunuh Munir. Bukan Tuhan yang membunuhnya melalui diriku. Bukan. Jangan marah. Aku tidak mengatakan sudah kodrat Tuhan bahwa Munir harus mati melalui diriku. Tidak mengatakan seperti itu. Kalau caranya begitu, aku tidak usah kau cari-cari dong. Aku juga tidak membela diri dengan mengatakan diriku gelap mata, kerasukan setan, atau segala macam. Tidak. Sekali lagi, tidak. Aku membunuhnya dengan penuh kesadaran. Jadi, tentang siapa yang membunuh Munir tidaklah perlu dipertanyakan lagi. Gamblang, tanpa keraguan. Munir mati diracun. Bahkan angka-angkanya tertera dengan tepat. 83% arsenik, 3 dan 17% arsenik, 5 konsentrasi arsenik, 3 sebanyak 0,4,60 mg per liter. Itu menyebabkan blokade reaksi detoksifikasi yang lantas terjadi. Penekanan ekskresi arsenik melalui ginjal. Ya, Munir mati dibunuh. Artinya ada pembunuhannya. Ada. Sekali lagi, ada. Munir tidak mati tanpa ada yang membunuhnya. Adapun pembunuhannya artinya orang yang memikirkan, merencanakan, dan akhirnya menggalang usaha agar kematian Munir menjadi nyata. Adalah aku dan hanyalah diriku. Begitu penting adanya aku, sehingga tanpa kelahiranku tidak ada yang namanya kematian Munir. Walah Munir. Maksud hati melanjutkan kuliah ke Utrecht, Belanda dengan tesis tentang penghilangan paksa sebagai pilihan rezim militer pada tahun 1965 sampai 1998. Kau hilang sendiri. Ya, sejak tahun 98 itulah kamu telah menantangku.
Kamu bongkar kenyataan adanya orang hilang. Kamu dorong mereka yang telah dilepaskan untuk bicara. Setelah susah dan payah dilakukan intimidasi terhadap para aktivis ingusan itu, memang beberapa di antaranya telah diculik. Dasar amatir. Tapi ya, tidak usah dibongkar-bongkar dong. Nyap-nyap. Asal tahu saja Munir, bukan aku, tapi kamulah yang membantu memutuskan agar sisanya hilang selamanya. Ya, aku membunuh Munir. Artinya, akulah yang merencanakan agar riwayat hidup manusia yang dimulai dari tanggal 8 Desember 1965 di Malang itu bisa segera ditamatkan, dan ternyata berhasil pada hari Selasa 7 September 2004 di udara dalam pesawat Garuda 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Memang aku tidak dengan tepat akan mengetahui bahwa berdasarkan analisis rasio konsentrasi arsenik 3 dan 5 ataupun berdasarkan simulasi farmakologi kinetik konsentrasi arsen di dalam darah, arsenik itu akan perlu waktu 8-9 jam untuk membunuh Munir. Tidak akan dan tidak perlu. Yang penting dia mati dan tidak berkuar lagi. Tentu ketika merencanakan agar orang kecil berkumis lebat yang sangat menjengkelkan ini koit, aku tidak merencanakan sampai serinci itu. Jika aku tahu orang-orang Belanda busuk itu akan memergoki adanya arsen atau racun dalam lambung darah dan air kencingnya, mungkin aku akan merencanakan cara pembunuhan yang lain. Tembak jarak jauh barangkali, tabrak dengan mobil, atau pembunuhan yang lain. Tembak jarak jauh barangkali, tabrak dengan mobil, atau santet ya. Kami kelompok yang melaksanakan proyek pengkondisian. Munir pernah membicarakan ilmu Harry Potter, bahkan menghubungi sejumlah tukang santet, tetapi rencana yang satu ini tidak pernah terlaksana. Dasar tukang kibul semua. Rembulan merah, hutan terbakar, sungai berasap terpanggang bumi. Siapa dia menghirup mawar? Darahnya menetes bersama sunyi. Ya, aku akui dengan terus terang, akulah yang membunuh Munir. Tetapi tidaklah penting aku ini siapa. Seperti semua orang, aku juga dilahirkan dari seorang ibu. Aku tidak lahir dari pohon, tidak juga dari batu. Aku mohon, percayalah, tidak sekalipun ibuku yang sama mulianya dengan ibu manapun di dunia ini akan pernah mengatakan bahwa membunuh itu baik. Ibuku mencintai ayahku. Ibuku melahirkan aku, menyusui diriku, merawat, mengasuh, dan dengan penuh kasih sayang membesarkan diriku. Dan setelah besar, aku membunuh Munir. Mungkin ini terjadi pada semua manusia. Mungkin ya, mungkin mestinya tidak. Tetapi jangankan bertanya kepada aku, karena seperti telah ku katakan, aku adalah anjing kurap, dan hanyalah karena aku anjing kurap, maka aku membunuh Munir. Janganlah kepada diriku kau bertanya tentang pembunuhan Munir sebagai pembunuhan politik. Karena bahkan dalam hati kecilku pun ku ingkari kejadiannya. Itulah
aku terlibat dalam penyutradaraan sandiwara semacam ini. Tetapi janganlah terlalu cepat engkau menebak dan menduga siapakah pembunuh Munir dan siapakah aku. Karena memang sekalipun akulah sebenarnya sumber segala sebab kematian Munir, siapakah diriku ini sama sekali tidak penting. Kau tidak akan pernah dan tidak perlu mengenali diriku. Tetapi tempatku di dalam sejarah sudah tertunjukkan dengan jelas. Memang apa boleh buat, bukan di tempat Munir. Rembulan menjadi orang berhamburan. Langit kosong tergelar menghubas bintang. Ada tikus celingak-celinguk dalam selokan. Seruling dangdut pengemis bergoyang. Aku adalah anjing kurap. Karena itu aku membunuh Munir. Namun jika kusebut makhluk Tuhan yang disebut anjing, itu bukanlah aku. Dengan segala hormat, anjing yang paling kurapan di dunia ini pun tidak akan pernah berpikir untuk membunuh Munir. Ya, diriku dilahirkan oleh manusia. Ku kenali cerah matahari, halus pipi bayi, harum melati, dan pesona kecerdasan para cendekiawan. Tetapi akulah yang membunuh Munir. Apakah aku harus minta maaf karena telah memperlakukan manusia di hadapan segenap anjing kurap di muka bumi? Selama aku tidak mampu mengungkapkan siapa diriku dan mengakui kesalahanku, berarti aku sungguh-sungguh tidak tahu. Itulah aku. Melbourne, 12 September 2013, pukul 17.44.